Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Chania Rosyadi. Saya dari kelas 7 Ekonomi Syariah E. NIM saya 1717201-209. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang analisis laporan keuangan, efisiensi produksi bank syariah, dan kesehatan bank syariah. Yang pertama, yaitu analisis laporan keuangan. Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk analisis laporan keuangan yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan vertikal. Nah, analisis laporan keuangan vertikal yaitu merupakan analisis yang dilakukan atas satu periode laporan keuangan saja. Kemudian yang kedua yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal yaitu merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Di samping metode yang digunakan, terdapat salah satu teknik analisis laporan keuangan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Bentuk rasio keuangan terdapat 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas, kemudian yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio leverage, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Nah, rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua, rasio aktivitas. Rasio aktivitas dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Kemudian yang ketiga yaitu rasio leverage. Rasio leverage itu yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan data dari hutang atau pinjaman. Kemudian yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modal. Dan materi yang kedua yaitu efisiensi produksi bank syariah. Efisiensi produksi merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melakukan produksi maksimum pada tingkat biaya yang dikeluarkan. Nah, sistem produksi dapat dikatakan efisien jika memenuhi dua kriteria berikut, yaitu yang pertama, meminimalisir biaya untuk menghasilkan jumlah output atau keluaran yang sama. Kemudian yang kedua yaitu memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama. Menurut Aryo, ada 3 pendekatan pengukuran efisiensi, khususnya pada perbankan, yaitu yang pertama, pendekatan rasio, kemudian yang kedua, pendekatan regresi, dan yang ketiga, pendekatan frontier. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu kesehatan bank syariah. Kesehatan bank syariah dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi baik yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan bank merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank secara tingkat kesehatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Penilaian kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan oleh bank, dan informasi lain yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dan otoritas kesehatan bank atau lembaga lain yang berwenang. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio dengan menggunakan metode RGEC. Nah, metode RGEC memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, risk profile, kemudian yang kedua, good corporate governance, yang ketiga, earning, dan yang keempat, capital. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.